Bijak kan? Lu lihat video-video sebelumnya itu deh. Ngomongnya beda loh. Entot. Sekarang lebih bijak loh. Sertifikat lu. Sertifikat naga. Membanggakan banget ya. Bener. Halo my friend, kita kembali lagi di channel ini. Hari ini gue bersama Aku lagi syuting, wait, sumpah syuting. Bersama mahasiswa kita yang baru balik dari kuliah luar negeri. Of course. I can Nih, talk ini budak satu nih. English. Baru aja gue kuliah dari Aussie sih sebenarnya, Melbourne di kan sana. Tapi setelah kuliah gaya style gue jadi makin western ya. Western gak tuh? Lihat outfit of today-nya Veronica Ruby Jane yang gak akan gempar, gak akan goyah. Gue akan jadi wanita rebellious, duta CEO, fuck girl Yakuza, dedeknya Virgonya Koko Hendrik. Kalian kan kayaknya merasakan kan kalau dia nggak ada, sepi banget di dunia. Benar. Setuju nggak? Setuju kan kalau nggak ada gue tuh sepi dunia ini. Terlalu banyak gimmick karena gue tuh terlalu apa adanya. Makanya orang tuh kayak wow gitu. Nah, gue baru tahu juga dia abis kuliah soalnya. Jadi gue hampir setahun ya. Ya. Hampir setahun. Gak ada kabar, gak ada apa-apa. Gue pikir dia udah mati. Tapi tahu nggak? Setelah gue kuliah, gue kira semua temen gue bakal ninggalin gue, ternyata support kok. Itulah harga pertemanan tidak bisa dibayar pakai apapun itu ya. Oke, jadi kita masuk ke topik aja. Bikin gambar apa? Oke, jadi sebenarnya gue tuh obses banget sama naga karena kuliahnya di Pal Naga, gue hoki segala macem ya kan, sampai gue kuliah tuh jurusan naga pokoknya kok. Dan sertifikat lu sertifikat naga membanggakan banget ya. Bener, dragon pelajaran ya. Bener. Susah dibeli. Tapi itu memperkuat ini yang positif ya. What I learned from my school yesterday. Hubungan gue sama family gue kan tadinya yang kayak childhood trauma gitu. Adalah sempat kayak di podcast sebelumnya gue sempat ada sedih tentang masalah keluarga, tapi it's nah, gue tahu tuh. Iya kan. Nah terus hubungan gue sama mantan gue yang terakhir, dan dia kayak ngerampas gue lah segala macem karena gue gak ada daddy figure kan. Jadi gue terlalu percaya sama seseorang yang ternyata dia nggak secinta sama gue. Dia mungkin cinta tapi mungkin gue terlalu tolol. Ketiga, sampai gue masuk sarjana itu karena apa ya, pelajaran yang gue dapet, hubungan gue sama Tuhan tuh lebih dekat. Bahasa Inggris gue lebih keren karena gue cuma main sama tahanan-tahanan yang dari luar negeri gitu ya kan, yang sarjana dari luar negeri juga gitu, yang life death penalty gitu anjay. Dan gue nggak mau main sama yang nggak bisa mengubah gue juga, karena ini tuh kesempatan lo untuk berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, karena itu chance-nya sangat-sangat besar gitu. Jadi gue memilih, gue nggak mau ngancurin hidup gue sayang sama keluarga gue, teman-teman gue, followers gue, apa yang gue build dari nol. Kalau gue ngikutin sakit hati gue bakal lebih hancur. Jadi gue harus tetap grow strong, dan apalagi kalian dulu support gue, teman-teman gue, followers, pascolers, gue dan founder tersolid di Indonesia masih support, family, hukum gue masih support. I'm free. Lu bayangin aku di endorse di Dami bro, gila halo. Yang mana yang mau? Sampai hari ini dia off. Bijak kan? Lu lihat video-video sebelumnya itu deh. Ngomongnya beda loh. Entot. Sekarang lebih bijak loh. I'm mature enough. Perusahaannya boleh gue sebut? Boleh. Makasih. Endorse. Iya dong, endorse. Makasih untuk sarjana LPP Kerobokan. LPP Kerobokan adalah tempat lapas yang menurut kelas 2A, dia kelas 2A dan dia paling strict. Dia strict, dia clean, dan dia sangat-sangat nggak ada, kasarnya nggak ada drugs, nggak ada HP, nggak ada apapun itu. Gue mau minum soda pun susah. Minum soda bisa minum adem sari. Makanan kecuali soju ya, di sana ada ya. Ya kalau ada, gue nggak mungkin mendekatkan diri ke Tuhan. Gue belajar ngelajut. Pada passion gue yang dari kecil, gue dance, gue ikut di sana, ada kelas balet, yoga, semua gue ikut. Gue nggak mau di masa gue yang lagi gue sekolah itu, gue nggak mau rugi apapun itu, apapun keadaannya, apapun kegiatannya gue ikut kok. Kayak OSIS jadinya. Tidurnya juga satu kamar di mes gue ya, di mes di asrama itu 31 orang, dan tidurnya juga kalian bisa bayangin ruangannya gimana, nggak ada matras, nggak ada apapun itu. Tidur tuh kayak gini, gue contohin kok, gue contohin begini tidur nih.
Jadi kalau gue mau belok, semuanya harus belok. Gue mau begini, semua harus begini. Jadi tidur emang harus comfort sama best friend yang emang kita deket ya, karena kayak kita tempel-tempelan. Apalagi di sana banyak yang LGBT. Dan gue bukan ngerendahin LGBT, enggak. Gue cuma ngomong fact-nya aja ya. Banyak yang LGBT kok. Tapi kadang gue juga kalau kayak ada yang cakep, gue langsung kayak, do you wanna be my best friend? Gitu aja kan. Baru pembukaannya aja udah semenarik begini loh. Mau lihat atau mau dengerin yang lebih panjang lagi, atau kita buka-bukaan lagi yang lebih mendalam, jangan di skip ya. Ini model apa? Lu kan waktu itu you told me like kayak ada Japanese apa sih? Japanese Oceans apa sih? Lupa namanya lagi. Ini atau ini. Kalau lu mau jadi naga bisa juga kayak naga air gitu. Melalui perdebatan yang sangat panjang sekali kan. Ini mikrofon nyala nggak? Akhirnya gue merasa mikrofonnya lebih bahagia daripada kita semua itu. Oh jelas. Jadi kita berubah konsep ya. Dari awalnya Phoenix, jadi kita ganti ke Naga. Dragon. Bracket. Nih. Sorry ya. Nih. belum punya skill. Jarumnya expired 2030. Channel ini akan menjadi saksi hidup. Bukan juga itu lagi, menjadi sejarah hidup that I will never forget until I'm dead. Dan Koentek akan terkenang di hatiku selamanya sampai gue ngaca. Tiap gue ngaca, tiap gue liat IG, tiap gue tidur sama cowok manapun ya kan. Jangan kasarnya gitu, daripada gue pura-pura yang ngasih pas color fuckboy dan fucker tersolid di Indonesia. Gue orangnya apa adanya kok. Cuman gue bingung aja, kayak emang beberapa orang pro kontra kan, nggak apa lah ya bacotnya. Aku orangnya sebenarnya kayak belak-belakan aja kok. Banyak kok orang-orang yang pengen kayak aku, tapi mereka malu dan gengsi karena mereka takut nama image-nya jelek atau apapun itu. Tapi ujung-ujungnya ngehujat nanti nextnya ngikutin gitu. Dalam diam dia memantauku dengan second account-nya ya kan. Alah. Tapi aku nggak pernah benci kok sama orang-orang kayak gitu. Kelacak ya. Iya. Tapi gua lebih pengen dengerin lu ini sih, pas lu di sana itu sama siapa sih pejabat-pejabat yang lu sampai sekarang pun masih tak terlupakan. Pejabat di mana? Yang di Sarjana Kerobokan atau? Iya. Yang tak terlupakan itu sebenarnya Umi Devi. Aku tuh bener-bener bandel banget. Bukan bandel sih, kayak ngeyel. Karena menurutku kalau nggak make sense buat apa gitu. Jadi aku disuruh lah ke gereja nih setiap minggu. Pertama aku kira gereja tuh kan seminggu sekali, ya udah minggu kan. Ternyata Selasa gereja, Rabu gua gereja, Jumat kadang kalau datang gereja, Minggu gua gereja. Gue bilang nggak gitu lah, itu kan dari dalam hati. Nah makanya gue bilang tadi, sebelum itu hubungan gue sama Tuhan gak deket gitu. Dan gue masih kesel. Sekarang setiap I love you ya. Iya. Dan hubungan gue waktu itu tuh kayak ngerasa apa sih, dan gue lagi di upsetnya sama my God kan. Dan seiring perjalanan waktu, dan setiap gereja pun dapat charity kok dari orang-orang yang kayak sumbangan gitu. Dulu tuh gue sampai di titik kalau kita dapat sumbangan yang kayak odol ini lucu, kayak gini lucu, itu tuh senang, kita tuh semua senang gitu loh. Dapat makanan enak, karena kan makanan yang di lapas itu kan seadanya banget kan. Dan sudah itu makanannya benar-benar kayak emang ya mungkin kalau gue comparing sama makanan gue sebelum gue masuk sana, lebih bergizi punya gue gitu kan. Pas masuk sana tuh gue shock, literally shock, dan maaf aja ya, emang hambar gitu. Dan itu udah diakui sama satu LPP kok emang makanannya kurang gitu.
makanya dia juga ada jual lauk. Jadi gue ada pengeluaran juga kayak jual-jual beli lauk-lauk lagi yang which is dijadikan bisnis juga di dalam itu gitu loh. Tapi gue nggak nyalain, namanya orang yang mau cari duit bisnis ya udah gitu. Dan gue cuma nyampein apa yang terjadi aja di hidup gue. Jadi dia juga ada kafe, ada Bimker. Kafe itu dia jual-jual makanan yang kayak contoh pindang tomat yang rasanya enak, penuh dengan micin, yang sedangkan makanan yang emang harus wajibnya diberikan emang hambar. Kok lu nggak pernah minta-minta sama gue sih? Yang enggak lah, nggak mau lah. Gue tuh susah. Gue tak daripada gue disakitin lagi karena gue nggak tahu siapa yang bakal datang sama gue lagi. Mending gue susah, gue sendiri. Nanti pas gue udah balik, gue sukses, gue baru coba kontak orang itu, baru gue tahu orang itu care apa nggak sama gue gitu. Jadi gue tuh nggak suka jual penderitaan, biar gue aja yang jadi derita sendiri. Even gue di penjara pun kemarin, di Sarjana pun kemarin, kalau kalian lihat tuh berita gue tuh selalu mencoba ketawa. Yang lain tuh pada tutup rambut. Kalau gue memang bukan gue sombong ya, maksudnya pertama gue nggak mau ngeliat ke followers gue kalau gue susah, sedih, apalagi ke orang yang benci sama gue. Kalau gue tuh lemah, gue tuh strong gitu. Gue kasih lihat nih gue strong, gue Harley Quinn gitu loh maksudnya. Tapi kan beda orang beda pendapat ya. Tapi itu sih cara gue respect sama pendapat kalian, dan gue harap kalian juga ngerti perspektif diri gue gitu. Terus di sana tuh kegiatannya bangun tuh harus jam 5 pagi. Karena di kamar mandi itu satu kamar ruangan untuk 31 orang ada 2 doang. Wait, sakit anjing. Nah terus jadi kita mandi tuh antri. Gak boleh mandi berdua, bertiga, berempat, gak bisa. Dan itu jauh banget dari yang perbelokan gitu ya. Jadi gini. Wait. Wah. Jadi kalau tahanan baru nyampe, itu namanya tahanan jaksa, bukan narapidana. Dia digabungin di blok namanya C1. C-nya itu ada sampai 6. C2, C3, C4 itu untuk narkoba. C5 sama C6 itu untuk kriminal. Ada kamar K juga, K1, K2, K3, K4, K5, K6. K1 itu buat ruang isolasi, K2 itu untuk yang lansia, K3 itu untuk yang kriminal juga, reskrim. Kamar K4 itu untuk ibu bayi yang melahirkan, yang mengandung di situ. K6 itu ada kamar spesial untuk tahanan yang namanya Miss Lindsay. Dia tuh dari London. Dia change sama anaknya kasus drugs crime. Gitu. Ada kamar F1, F2, F3, F4 kalau nggak salah ya. Itu kamar tahanan pendamping. Tahanan yang punya minimum security, tapi it doesn't mean bisa pegang handphone, elektrik segala macam. Nggak, dia tuh punya akses, bisa kerja. Jadi kayak kerja di salon, yang masak-masak chef gitu. Dan beberapa dari mereka mungkin ada yang dapat gaji, ada yang enggak gitu. Di dalam situ ada salon? Ada. Dan orang salonnya itu dari Thailand, namanya Kasarin sama Tata. Enak juga ya? Ya enak kalau ada duit ya. Kalau nggak ada duit bayangin aja udah makanannya hambar. Terus ya plus minus lah. Makanya gue bilang gue masih beruntung. Ada kejadian konyol gak? Kejadian konyol waktu itu gue pernah berantem, gue tonjokan sama tahanan. Literally gue anjing lagi makeup. Jadi gini, gue main lah truth order sama temen gue. Terus ini mereka lesbian. Ada tahanan namanya Manuela, orang luar dari Brazil. Dia kasus Coca-Cola. apa itu? Terus dia punya pacar namanya Ika. Waktu gue baru masuk, gue liat Ika nih rebellious, tapi gue bukannya belok ya, enggak, gue cuma liat kayak weh gitu loh, menarik. Terus karena mereka pacarannya toksik banget, dan si Manuela cakep dari Brazil, dia tuh andro. Jadi kayak kalau di lesbian tuh ada andro, ada buci, ada femme. Jadi si Ika tuh waktu itu jadi femme-nya lah. Nah si Manu tuh jadi andronya. Jadi kalau andro tuh rambutnya panjang kan. Toksik lah, sampai berantem, sampai tonjok-tonjokan segala macem.
gue main truth order, suratin orang kali ya, gue suratin tuh cewek karena suatu LPP tuh kayaknya waktu itu memihak ke Manu, nggak tahu memihak karena emang Manu diurusin sama embassy-nya atau karena emang dia cakep kan, orang kan kadang ada beauty privilege, ngerti nggak sih? Ya kan, tahu kalian. Dan gue kayak oke, gue suratin nikah tuh kan. Itu yang even yang bikin suratnya pun temen gue, yang bikin kata-kata itu temen gue juga. Udah gitu pagi-pagi jam 7 gue buka blog, gue lagi make up nih, datang si Manu ke kamar gue masih di tahanan jaksa di kamar C1, jadi C4. Woi, lo ngapain suratin cewek gue? Dia bilang gitu. Tapi sebelumnya disclaimer, dia tuh tadinya mau deketin gue. Gue bercandain balik, gue nggak mau malu, kita bertiga aja ya sama cewek lu, gue gitu-gituin terus itu udah kejadian beberapa kali sampai gue suratin cewek beneran. Dan ini gue bertiga truth order. Dia datang ke gua, ada temen gue Buci namanya Berry, udah bebas sekarang. Dia nahan kakinya Manu kecil orangnya. Gua kalau emang gua nggak mikirin apa, gua udah tendang lu mati itu nih. Maksudnya kayak bisa gua lawan gitu loh, orangnya kecil. Terus si Manu ini tendang gue, itu gue masih anak baru kan. Gue ancamannya waktu itu adalah selfie atau nggak bisa ngurus, pokoknya di register F lah gitu. Gue ngomong ditemenin sama temen gue, saksi segala macem, dan gue minta tanggung jawab temen gue lah, anjing lu gimana lu nyuruh gue terkorir gue gini, ayo kita ke depan kantor. Gue bilang, nah ibu sipirnya bilang mau pukul balik atau damai. Gue bilang nggak mau, gue mau dia di sel tikus aja karena kan gue nggak mukul duluan ya dong. Dan kayaknya banyak banget mereka tuh respect sama Manu ini gitu loh. Terus udah gitu gue disuruh damai, oke, tapi gue mau tetap dijalanin sel tikusnya karena gue gak mukul, kecuali gue mukul juga kan. Udah gitu dibelain lah sama sipirnya, dan ditambah mungkin gue anak baru dan dilihat songong gitu kan. Apalagi mungkin gue cokin atau sipit-sipit gitu kan, praksis. Tapi gue gak gentar anjing, gue bilang gak fair dong, gue bilang gitu. Aduh sakit banget Eko. Akhirnya gue minta gue tonjok. Dia bilang kalau kamu pukul di dalam kamu ilegal, kalau kamu pukul di depan saya di komandan jaga depan semua petugas itu legal. Oh ya? Iya. Terus lu ajar dia pertama bully gue, lu tuh makeup muka udah jelek di make upin, terus dia bilang gitu. Terus gue bilang justru karena gue sayang sama muka gue lah, gue rawat gitu, daripada muka lu tuh nggak terawat anjing, pori-pori lu tuh gede. Nah mulut gue kayak gitu, kalau lu jahat sama gue, mulut gue lebih jahat. Wait. Dan dia kan Brazil, hidungnya mancung, dia ngebully hidung gue lah, kalau hidung gue tuh OP. Gue bilang sama dia, kalau lu nyentuh hidung gue tadi, gue bisa jaminin gue bisa masukin lu lebih lama daripada sekarang tahanan yang sekarang, karena sekarang ini dia udah lama, dia bawa dari Brazil gitu. Terus karena gue tahu dia incer kayak bully hidung gue kan, dia kan pede dengan hidung dia. Gue terima tantangannya, gue berdiri 1 lawan 1 nih, petugas nggak ada yang boleh larang. Gue incer dagunya anjing, gue incer dagunya sampai rahangnya geser. Gue tonjok. Tonjok lah. Gue bilang orang-orang kayak lu itu tuh bacot doang. Gue tuh diem tuh bukan karena gue nggak bisa berantem, gue bilang kayak gitu ke dia karena gue jaga perlakuan. Akhirnya udahlah kelar, dan dia kayak benci sama gue juga benci, dan dia dipindahin sekarang di lapas Karangasem. Pengen sih aku tuh pengen lanjut terus, tapi warnanya apa kan nggak tahu warnanya. Ada enggak, ini pondasi dulu, hitam putih dulu dikit, tipis-tipis. Enggak sakit aja. Hah? Aduh. Oh. Bersihin dulu kok nggak deh. Itu udah bengkak lagi. Aduh. Gini bisa. Aduh kok kamu dah. Oke, time's up. Sampai nangis tuh. Dia baru tahu perjalanan hidup dia itu separah. Kalau mau tato, mohon jangan bergadang. Sama istirahat cukup.
Kalau lu nggak kuat, mohon pakai anestetik. 1,5 jaman. Kayaknya mesti lanjut nextnya karena udah kondisinya kayaknya udah drop banget. Lu bayangin. Mau anestesi next kalau appointment dulu. Lu bayangin ya. Itu setahun loh. Kuliah dia nggak keluar air mata loh. Sejam dia keluar air mata. Buat kalian semuanya, kalau misalnya mau NATO jangan begadang, istirahat cukup, jaga kondisi fit, sama jangan memikir sakit karena kalau misalkan udah kebawa suges itu akan membuat kalian berasa sakit banget gitu. Mungkin sekian cukup untuk hari ini. Kita sampai ketemu lagi di video berikut. Salam. Atonya suka banget gua sebenarnya. Mungkin karena emang tadi juga kurang tidur. Dan udah gitu awal-awalnya nggak ada masalah nih sampai kayak di titik deket-deket tulang sama deket-deket apa udah mulai pakai. Gue sih ngerasa kayak jarumnya makin kecil, terus kayak susut, terus habis itu kayaknya sedih bukan sedih kesel ya, kayak sakit. Tapi di satu sisi lain gue pengen cepet kelar lagi bang, kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, pasti banyak ada kok yang tato nangis, nggak gue doang. Itu tuh kan namanya apa sih, emotions. Thank you buat Ko Hendrik. Jangan lupa tonton, subscribe, share kemana-mana pun, tag LPP Kerobokan.